Kurang dikawitan Bapak Ibunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah hatta yaumal qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tubashshiruna wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun al-kiram, usi nafsi awalan wa antum thaniyan bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, na'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang amat sangat saya hormati para alimil ulama, para ustadz, para ustadzah, sepuh bini sepuh, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sebelum dimulai, mari kita bersama-sama membacakan surah Al-Fatihah. Kita niatkan dalam hati kita, kita membaca surah Al-Fatihah ini sebagai bentuk munajah kita, sebagai bentuk doa kita, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah melimpah curahkan segala bentuk kebaikan, ya, baik kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat, wabil khusus untuk seluruh orang tua kita dan seluruh guru-guru kita. Semoga wasilah daripada berkah surah Al-Fatihah ini, orang tua kita dan guru-guru kita dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat zahirnya, sehat batinnya, senantiasa dibahagiakan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita yang hadir di majelis yang mulia ini digolongkan kepada anak-anak yang mendapatkan ridho orang tuanya dan digolongkan kepada murid-murid yang mendapatkan ridho daripada guru-gurunya. Karena hadirin jamaah rahimakumullah, kebahagiaan kita itu diantaranya berbanding lurus dengan ridho tidaknya orang tua kita dan guru-guru kita. Terkadang ada seorang hamba yang dia itu hidup penuh dengan masalah, hidupnya hanya beralih dari susah satu ke susah dua. Baru selesai kesulitan di rumahnya, datang kesulitan dalam pekerjaannya. Belum selesai kesulitan dalam pekerjaannya, ada kesulitan dalam kesehatannya. Bahkan ada orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Nah, terkadang setiap kesulitan, setiap kesusahan itu merupakan salah satu teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita sudah terlalu lama mengabaikan ridho daripada orang tua dan guru-guru. Maka ketika kita senantiasa mengingat gitu orang tua kita, mengingat guru-guru kita, kemudian lahir doa terbaik untuk mereka. Nah, semoga ini menjadi salah satu pembuktian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita masih mengharapkannya ridho daripada orang tua dan guru-guru kita khususnya. Nah, semoga Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sekali lagi dengan wasilah daripada berkah surah Al-Fatihah ini kita khususnya mendapatkan ridho daripada orang tua dan guru-guru kita. Yang kedua, wabil khusus untuk Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah yang hadir di majelis ini, semoga Bapak Ibu semuanya sing panjang usianya, sehat lahir batin, luas berkah rezekinya, dan diberikan keluarga sakinah, mawadah warohmah, turunan yang soleh dan solehah yang bisa menyelamatkan kita, membahagiakan kita, baik di dunia ataupun di akhirat.
Seandainya ada di antara kita yang saat ini sedang menghadapi masalah, semoga masalahnya diangkat dan diganti dengan hikmah. Yang sedang memiliki doa, keinginan, semoga segera diijabah dengan cara Allah. Dan kalau ada yang sedang sakit, ataupun keluarganya, saudaranya yang saat ini sedang diuji sakit, semoga sakitnya menjadi penggugur dosa, peningkat derajat, diberikan kekuatan, kesabaran, ketabahan, dan semoga segera disembuhkan dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya, semoga di saat mubarakah ini kita diberikan ilmu yang manfaat, dan wabil khusus untuk santri-santri yang Allah titipkan kepada kita. Semoga wasilah berkah daripada surah Al-Fatihah yang dibaca oleh guru-gurunya, oleh pengasuhnya, ya, oleh eh, kita semua. Semoga santri-santri yang Allah titipkan dilembutkan hatinya, dimuliakan akhlaknya, diberikan ilmu yang berkah manfaat, menjadi pembela umatnya dan bisa mensyafaati orang tuanya, guru-gurunya, baik di dunia ataupun di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Nas'alukal ijabah bijahi Nabil Mustafa bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين آمين الله Khususan ila mu'alif hadal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimin. Amin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Insya Allah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan hancagarapan kita mengkaji salah satu ilmu yang hukumnya fardu ain kita pelajari, yakni bab ilmu hal, ya. Bab ilmu hal yakni ilmu ngaraksa amal, ilmu memperbaiki ahwal keadaan daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus berkenaan dengan ibadah yang fardu, ibadah wajib. Ini diantaranya ibadah sholatnya, ibadah puasa, dan lain sebagainya. Nah, punten. Ya, maka ini merupakan salah satu ilmu yang hukum nate wajib kita pelajari. Sehingga implikasinya bahwa ketika kita mempelajari ilmu wajib, maka pahala nage pahala wajib. Jadi insya Allah munel pahala nanti Bapak Ibunya asal ulah di batalkan karena ada di antara amal-amal yang bisa merusak terhadap berkahnya tolab ilmu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sebagaimana yang sudah kita bahas di pertemuan yang kemarin, kita ngabahas faslun an-niyatu qasdus syai', yakni ngabahas bahwasanya niat itu bukan hanya berkeinginan saja tapi juga harus muqtaronan bi fi'lihi, bersertaan dengan dilempangkeun atau ngamalkeun gitunya karena amal tersebut walaupun tidak sempurna dilaksanakan. Nah, itu niat. Kemarin sudah disampaikan berkenaan dengan perbedaan antara niat, azamnya, kemudian martabat niat dalam wudu, martabat niat dalam sholat. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan lanjut kepada pasal yang baru berkenaan dengan cairnya, berkenaan dengan air. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu, Akang Teteh, jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah yang membawa kitab bisa dibuka Safhah 19 halaman ke-19. Orang ngereyehnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun adapun ini pasal. Al-ma'u adapun air. Qalilun itu ada yang sedikit. Wa katsirun dan ada yang banyak. Jadi Bapak Ibu dalam ilmu fikih maka air terbagi dua. Yang pertama ada qalil, air yang sedikit, wa katsir dan air yang banyak. Al-ma'u qalilun wa katsirun.
Al-ma'u adapun air, qalilun itu ada yang sedikit, wa kasirun dan ada yang banyak. Al-qalilu adapun air yang sedikit, ma itu adalah perkara duna yang kurang kullataini daripada dua kula. Al-qalilu adapun air sedikit itu madunal kullataini adalah air yang kurang daripada dua kula. Wal kasiru dan adapun air yang banyak, kullatani itu adalah air dua kula. Fa'aksaro atau lebih banyak daripada dua kula. Al-qalilu adapun air yang sedikit, yatanajjasu itu bisa menjadi najis biwuku'i dengan tertimpa an-najasati najis fihi di dalam itu air yang sedikit. Wa in dan seandainya lam yataghayyar tidak berubah itu air yang sedikit, baik rasanya, warnanya ataupun baunya. Wal ma'u dan adapun air al kasiru yang banyak, layatanajjasu itu tidak menjadi najis dengan terjatuhi najisnya illa kecuali iza apabila tagoyaro berubah. Apa yang berubah? Ta'muhu rasa itu air yang banyak. Aw launuhu atau warnanya itu air. Aw rihuhu atau baunya, aromanya itu air. Diulangi. Faslun adapun ini pasal al-ma'u adapun air qalilun itu ada yang sedikit wa katsirun dan ada yang banyak. Al-qalilu adapun air yang sedikit madunal kullataini itu di mana air kurang daripada dua kulah. Wal katsiru dan adapun air yang banyak kullataini itu air dua kulah fa aksaro atau lebih banyak daripada dua kulah. Al-qalilu adapun air yang sedikit yatanajasu itu menjadi najis biwuqu'in najasati dengan tertimpa najis fihi di dalam itu air sedikit wa illam yataghayyar dan walaupun tidak berubah itu air. Wal ma'u al-kasiru dan adapun air yang banyak la yatanajasu tidak menjadi najis illa kecuali idza taghayyara apabila berubah apa ta'muhu rasanya au launuhu atau warnanya au rihuhu atau warnanya. Wallahu alam bissawab. Urang bahasa kediknya Bapak Ibu. Urang alitan heula. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Syekh Salim bin Sumer menyampaikan kepada kita bersama bahwa al-ma'u qalilun wa katsirun. Ya. Bahwasanya yang namanya air itu terbagi kepada dua bagian. Apa yang pertama? Yang pertama al-ma'u al-qalilu. Yang pertama air itu ada yang disebut dengan air yang sedikit. Al-ma'u adapun air itu ada dua ke sedap di dewe. Yang pertama ada yang banyak,
ada yang sedikit, al-qalil. Tuh, ada yang banyak, yakni al-katsir. Sambil kita sedikit-sedikit belajar bahasa Arab, oh qalil banyaknya, katsir sedikit. Tuh. Jadi ada yang qalil, ada yang katsir. Hep. Nah, lalu apa gitunya indikator air itu disebut qalil dan apa indikator bahwa air itu disebut katsir? Nah, yang disebut dengan qalil itu adalah madunal kullata ini, yakni kurang daripada dua kulah. Kurang dari dua kulah. Kita perkecil. Nah, jadi yang namanya air sedikit itu kurang dari dua kulah. Nah, adapun air yang kasir, air yang banyak, itu indikatornya adalah dua kulah atau lebih. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita nanti di rumah punya bak mandi, pertanyaannya bak mandi yang ada di rumah kita itu dua kulah atau tidak, itu disebut banyak atau sedikit tergantung. Ya, kalau bak yang ada di rumah kita itu dua kula, bahkan lebih, maka disebut maun kasirun, maka disebut air yang banyak. Tapi kalau kurang daripada dua kula, maka air yang ada di bak kamar mandi kita itu disebutnya adalah air yang sedikit. Baik. Nah, pertanyaannya, ya, apa itu dua kula? Ya, kalau dalam indikator di naon namina nya di letter itu dua kulah teh, oke. Nah, kalau di letter dua kulah teh sama dengan 216 liter. Dua kulah itu adalah sama dengan 216 liter. Nah, jadi kalau Bapak Ibu di rumah itu air yang ada di bakna tehnya di etang-etang teh 216 liter, nah berarti sudah masuk indikator dua kulah. Disebut nanti air banyak teh atau bahkan lebihnya. Misalnya teh 250 liternya itu disebut nanti maun kasir. Tuh, tapi kalau misalnya di rumah teh kurang daripada 216 liter maka disebutnya air sedikit karena kurang daripada dua kula. Eh, Kemudian apa naon namina teh konsekuensi hukum daripada air yang sedikit dan air yang banyak? Itu al-qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi wa in lam yataghayyar. Ya, misalnya nih Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah ada dua ember. Bukan dua embernya, dua wadah air. Ya. Nah, yang ini disebut nate kurang dari dua kula. Maka ini disebutnya air sedikit. Nah, kemudian ada yang dua, ada naonnya tempat yang kedua, ini dua kulah lebih. Nah, dua kulah lebih. Maka Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, ini apa disebutnya konsekuensi hukumnya itu adalah al-qalilu yatanajasu biwuqu'in najasati. Kalau yang namanya air kurang dari dua kula itu ketika terjatuhi najis, maka otomatis air yang sedikit tersebut, air yang kurang daripada dua kula itu menjadi air yang najis. Misalnya Bapak Ibu, naon ngaranna teh terjatuhi itu air yang kurang dua kulah teh naon namina teh bangkai tikus. Nah, ketika datang bangkai tikus celom weh gitu karena air yang kurang daripada dua kulah.
Dan maka otomatis ini air yang kurang dari 2 kula itu menjadi air yang najis. Nah, ya. Jika terjatuhi najis, tadi diantaranya contohnya apa bangkai tikus, maka menjadi air mutanajis. Walaupun, nah ada bahasa walaupun rasa, bau, dan warna tidak berubah. Nah, jadi Bapak Ibu ketika ada air misalnya dalam embernya, air dalam ember teh paling meureun 50 liter. Kemudian kecemplung itu ada bangkai berit, nya. Oleh kita aduh astagfirullahaladzim, ini ada bangkai berit yang masuk ke dalam itu air ember. Kok kita teh langsung diambil lagi nya air yang ada bangkai yang ada di ember teh dibuang gitu. Pas dilihat ada air di ember nage masih jernih nya, tidak bau bangkai gitu, bahkan rasanya pun tidak berubahnya. Nah, maka wayahna itu airnya harus dibuang. Ya, karena apa? Karena air itu disebutnya air sedikit. Nah, nu yang apa ya, yang rada-rada bahaya itu kalau di rumah tuh punya bak mandi, ya bak mandi nate kisaran 100 liter. Kan kalau 100 liter mah kurang daripada 2 kula. Dan di rumah banyak cak-cak. Tuh. Kemudian itu cecak teh duka kumahanya aya cecak misalnya teh diare, aya cak-cak sakit perut. Itu BAB nate di atas bak. Kemudian si tai cak-cak nate cemplung weh karena air bak. Sedangkan air bak nate kurang daripada 2 kula. Tuh. Maka wayahna air itu berarti harus dibuang. Contoh non kotoran cak-cak. Nah, maka sunnahnya Bapak Ibunya kalau tempat air itu di apa ditutup, ada penutup. Nah, di antara hikmah nanti supaya tidak kemasukan najis. Kada lebar Bapak Ibunya, lebar. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itu kejadiannya kepada air yang naon namina teh 2 kula. Nah, 2 kula atau lebih. Maka bagaimana? Maka jika terjatuhi najis kepada itu air 2 kula, nya, tidak menjadi air mutanajis kecuali berubah rasa, bau, dan warna. Nah, kalau kepada bak misalnya tehnya bak di letter teh jumlah letteran teh misalnya teh 250 letter atau bahkan 300 letter. Sagede toran lah Bapak Ibu si bak di rumah teh. Nah, tadi terjatuhi naon bangkai tikusnya atau terjatuhi kotoran cak-cak. Nah, ketika masuk bangkai tikus, kotoran cak-cak ke bak yang airnya lebih daripada 216 liter, ya, kok kita teh langsung diambil si bangkena, si kotoran cecakna. Nah, pertanyaannya air yang ada di bak itu menjadi mutanajis atau tidak? Nah, ketika kita lihat oh airnya masih jernih, tidak berbau gitu kan, rasanya juga masih rasa air. Ya, maka si air itu aman, tidak menjadi mutanajis, dipakai wudhu sah, dipakai mandi wajib sah gitunya, diminum oleh kita juga sah. Maka tidak berubah gitu, tidak berubah menjadi air mutanajis. Illa kecuali ya idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu, kecuali berubah rasanya. Jadi yang masuk ke itu air yang banyak itu, misalnya tadi yang bak 300 liter teh naon namina teh bangkai berit nate bukan hanya 10 masuk nate dan sudah diam di sana 1 malam 2 malam kan otomatis jadi si air nate bau hanyir bangkai berit. Nah, maka si airnya itu baru menjadi mutanajis karena berubah, baunya berubah ya atau rasanya berubahnya atau naon warnanya berubah. Atau ada masuk tai cak-caknya tapi cak-caknya sa RT sa RW gitu BAB di sana gitu sih
kotoran nanti sampai ngararamang jadi si air nanti keruh misalnya teh. Nah, maka baru berubah menjadi air yang mutanajis. Nah, itu diantara konsekuensi hukum. Ya, kalau air itu yakni air yang qalil, air yang sedikit, sangat riskan sekali terkena najis. Karena walaupun tidak berubah rasa, tidak berubah warna, tidak berubah bau, asal termasuki oleh najis, maka otomatis air itu menjadi mutanajis. Ya, berbeda kalau air itu banyak. Air yang di atas 2 kula menjadi najis, syaratnya kalau berubah. Ya, kalau berubah antara warnanya, antara rasanya, ataupun antara baunya, apalagi kalau tiga-tiganya. Bapak Ibu, ya itu poin yang pertama. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua, pembahasan poin yang kedua. Eh, eh, kita masuk pembahasan poin yang kedua berkenaan dengan tadi sifat-sifat air, Bapak Ibu ya. Jadi sifat air itu sifat air, jenis air. Oke. Sekarang kita masuk air dilihat dari jenisnya. Nah, tadi sifat air itu ada yang sedikit, ada yang banyak. Kalau dilihat dari jenisnya, maka air terbagi ke 4 bagian. Yang pertama ada yang disebut dengan air tohir mutohir. Air itu tohir dan mutohir. Itu yang pertama, disebutnya air tohir mutohir. Kemudian ada air yang kedua. Air yang kedua teh tohir tapi goer mutohir. Kemudian yang ketiga ada air mutanajis. Kemudian yang keempat ada yang disebut dengan air musyammas atau air makruh. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, tadi disampaikan kalau dari segi sifatnya air ada yang sedikit, ada yang banyaknya. Oh, tapi kalau dari segi jenisnya ada 4, tohir mutohir, tohir goir mutohir, air mutanajis, dan air musyammas. Apa itu air tohir mutohir? Air tohir mutohir bimana airnya itu suci dan mensucikan. Nah, airnya itu tohir, tohir. Artinya tohir itu suci, ya. Yang kedua mutohir, mutohir. Mutohir itu artinya mensucikan. Nah, jadi air golongan yang pertama disebutnya air tohir wa mutohir. Apa maknanya tohir? Tohir itu suci. Apa ciri sucinya? Boleh diminum. Tohir itu diantara indikatornya. Oh, artinya sucinya, apa makna suci nate? Boleh diminum, contoh nanya. Kemudian bisa, oh bukan bisa ya, apa namanya, tidak merusak sholat. Ya, kan ada air itu yang bisa merusak sholat. Apa disebutnya? Contohnya air yang bernajis. Misalnya ada air yang sudah tercampuri najisnya kemudian terbawa karena sholat. Nah, otomatis kan itu ngarusak karena sholat. Nah, kalau tohir mah tidak. Nah, kemudian apa makna mutohir? Mutohir itu artinya mensucikan. Apa makna mensucikan? Contoh, bisa dipakai wudhu, bisa dipakai mandi wajib, bisa dipakai untuk mensucikan najis. Nah, ini diantara indikator atau ciri daripada tohir mutohir, guys. Pada salah lega.
Hmm. Nah, kemudian Bapak Ibu, air yang kedua disebutnya itu tohir. Dia tapi goer mutohir. Yang kedua adalah air yang tohir tapi goer mutohir. Oke. Jangan dulu yang kedua, kita bahas dulu yang nomor satu Bapak Ibu ya. Jadi air itu adalah tohir mutohir, suci dan mensucikan. Mana sucinya adalah boleh diminum, tidak merusak sholatnya, boleh dikonsumsi dan lain sebagainya. Kemudian mutohir maknanya mensucikan, bisa digunakan untuk wudhu, digunakan untuk mandi wajib, dan bersuci lainnya. Nah, lalu apa saja itu air yang tohir dan mutohir? Air tohir mutohir itu adalah air yang mutlak, adalah air mutlak. Air mutlak itu apa? Yang turun dari langit dan keluar dari bumi. Nah, apa saja? Air, hujan, kemudian punten sepadas gampil. Ada hujan air, oh, yang pertama ada hujan air atau hujan es atau hujan salju, ya. Ya, maka ini apa namanya disebutnya air mutlak. Boleh salju itu dipakai berwudu. Kemudian sumur, kemudian mata air, kemudian sungai, kemudian air laut. Nah, ini masuknya kepada golongan air yang tohir mutohir. Air yang sudah mensuci plus mensucikan. Nah, selanjutnya, apa saja syarat-syarat air yang tohir mutohir? Syarat-syarat air suci dan mensucikan. Syarat-syarat air suci dan mensucikan itu jumlahnya ada tiga. Yang pertama, belum bukan air mustakmal, itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua adalah bukan air yang mutagoyar. Dua, bukan air mutagoyir, mutagoyar atau bukan air mutanajis. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi ini kurang lebih apa namanya syarat-syarat daripada air suci dan mensucikan. Air hujan, air es gitunya, air salju, sumur, mata air, sungai, air laut itu pada umumnya tergolong kepada air tohir dan mutohir. Suci dan mensucikan, bisa dipakai wudhu, bisa dipakai mandi wajib, bersuci, dan lain sebagainya. Dengan syarat tiga. Ini air mutlak belum masuk kepada golongan air mustamal, belum menjadi air mutagoyir, dan belum menjadi air mutanajis. Apa mustamal, mutagoyir, mutanajis? Insya Allah nanti akan masuk di pembahasan jenis air yang kedua, yakni air tohir, goyir, mutohir. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu. Kita akan masuk ke poin yang selanjutnya. Dirapihkan dulu. Nah, kita sekarang masuk kepada poin yang kedua, yakni air tohir tapi goer mutohir. Nah, air nama suci tapi tidak bisa dipakai untuk mensucikan. Nah, air nama suci
Apa makna suci tehnya tadi boleh diminumnya, boleh dibawa sholatnya, tidak merusak. Nah, iya makna naon namina teh tohirna. Nah, ini makna tohir. Nah, lalu apa yang disebut dengan makna goer mutohirnya? Goer mutohir itu artinya adalah tidak bisa dipakai untuk bersuci. Nah, tadi kan kalau mutohir mah ini ya Bapak Ibu bisa dipakai untuk mensucikan. Nah, adapun untuk goer mutohir tidak bisa dipakai bersuci. Contoh, tidak bisa dipakai wudhu atau mandi wajib atau mensucikan najis. Nah, ini tidak bisa kalau air yang tohir goer mutohir. Tapi air ini boleh gitu Bapak Ibu diminumnya, boleh diminum tidak ngarusak sholat kalaupun dibawa. Hanya saja ini tidak bisa dipakai untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Nah, pertanyaannya lalu apa saja gitu kan syarat-syarat air itu menjadi tohir goer mutohir. Maka jenis-jenis air suci tapi tidak mensucikan itu jumlahnya ada dua. Apa yang pertama? Yang pertama adalah air mustamal, yang kedua adalah punten. Yang pertama adalah air mustamal, yang kedua adalah air mutaghoyir, air yang sudah berubah. Oh, jantan dua Bapak Ibunya, air tohir dan goer mutahhir. Nah, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yakni disebutnya adalah air yang mustamal. Air mustamal. Apa syarat-syarat air menjadi mustamal? Ketentuan air mustamal. Nah, eh, ketentuan air mustamal yang pertama, kita lihat dari pengertian. Pengertian air mustamal, ta'rif, pengertiannya adalah air yang sudah digunakan untuk bersuci. Nah, ini yang disebut dengan air mustamal. Baik bersucinya itu adalah mengangkat hadas berupa wudhu ataupun mandi wajib, ataupun yang sudah dipakai untuk mensucikan, khususnya najis hukmiyah. Nah, maka ini disebutnya air mustamal. Jadi dari segi tarif adalah air yang sudah digunakan untuk bersuci. Nah, lalu apa ketentuan daripada air mustamal? Yang pertama adalah bekas mengangkat hadas kecil atau besar. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ada orang dia itu sudah berwudu, sudah mandi wajib, maka air itu bekas berwudu, air bekas adus, air yang netes, air yang lepas daripada tubuhnya, nah itu disebutnya teh air musta'mal. Eh, ini hati-hati Bapak Ibu, itu bukan najis ya, tapi musta'mal. Apa itu musta'mal? Tohir, mutohir. Misalnya ada orang berwudu, ini ada orang berwudu, misalnya ada cerita kisah teman yang memang di kosannya teh air nate nyerelek. Jadi kalau wudu itu si airnya tidak dibuang. Jadi bekas air wudu nate ditampung di baskom gitu. Nah, bagaimana hukum air bekas wudu atau air bekas adus yang ada di baskom yang ditampung lagi, maka itu tohir, suci. Boleh diminum lagi gitunya, boleh dipakai mandi gitu dan lain sebagainya. Hanya saja itu tidak bisa dipakai untuk bersuci.
Ya, jadi air bekas wudhu nggak bisa dipakai wudhu lagi. Ya. Nah, apa ketentuan bekas mengangkat hadas teh? Satu, ya, bekas mengangkat hadas besar atau kecil itu menjadi mustamal dengan syarat airnya kurang dari 2 kula. Airnya kurang dari 2 kula. Contoh Bapak Ibu, apa namanya ya? Ada orang dia itu mandi wajib. Mandi wajibnya itu di bathtub. Nah, pertanyaannya air di bathtub berapa liter Bapak Ibu? Misalnya 50 liter. Nah, 50 liter itu air 2 kula atau kurang dari 2 kula. Maka jawabannya air 50 liter kurang daripada 2 kula. Nah, maka kalau ada orang mandi wajib nyemplung karena air bathtub yang kurang dari 2 kula, lalu dia keluar, maka otomatis air yang ada di bathtub itu berubah menjadi air yang mustamal. Kenapa? Karena bekas daripada bersuci. Gitu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, selain airnya kurang dari 2 kula, digunakan pada basuhan yang wajib. Nah, contoh dalam berwudu kan ada basuhan sunnah, ada basuhan wajib. Nah, kalau orang berkumur, Bapak Ibu, air bekas kumurannya itu kira-kira air apa? Air mustamal atau bukan? Nah, ternyata jawabannya bukan air mustamal. Kenapa? Karena kumur-kumur itu bukan perkara wajib, tapi perkara sunnah. Kemudian membasuh hidung, nah, itu air bekas ngebasuh hidung mustamal atau bukan? Nah, ternyata bukan mustamal. Kenapa? Karena hidung itu hukumnya wajib. Apa wajib? Sunnah. Nah, berbeda ketika membasuh wajah. Nah, kalau air bekas membasuh wajah, pertanyaannya itu airnya menjadi mustamal atau tidak? Tergantung Bapak Ibu, tergantung apa? Kalau ketika membasuh wajah itu adalah basuhan yang pertama, ya, maka air yang keluar dari wajah kita itu disebutnya air mustamal. Nah, kalau membasuhnya basuhan yang kedua, basuhan yang ketiga itu bukan mustamal. Kenapa? Karena basuhan yang kedua dan basuhan yang ketiga itu hukumnya adalah sunnah bukan wajib. Kemudian syarat yang ketiga, airnya sudah terpisah dari tubuh. Jadi kalau air yang masih ada di pipi, ya itu bukan disebut mustamal itu. Itu masih tohir mutohir. Kecuali kalau sudah netes dari wajah, ya, maka itu sudah disebut air yang mustamal. Nah, ini mengambil contoh nih Bapak Ibu rahimakumullah. Ada misalnya perempuan haid, sudah beres haid nanti, mau mandi wajib. Dia ke WC, no, ke WC. Lalu dia itu melihat ada ember, isinya air. Kemudian si tangan perempuan tersebut dimasukkan ke dalam ember, dikubek-kubek tuh, ku tangan nate. Pertanyaannya, itu air yang ada di ember jadi mustamal tidak Bapak Ibu? Maka jawaban yang pertama tidak. Kenapa tidak? Karena ketika si perempuan ini memasukkan tangannya ke ember, itu tidak ada niat mandi wajib. Jadi bukan nawaitul gusla, nawaitu obok-obok cai. Nah, kan ngobok-ngobok cai mah tidak menjadikan itu air menjadi mustamal. Karena apa tadi? Syaratnya bekas mengangkat hadas, bukan bekas di obok-obok, bukan. Nah, satu, ketika ada perempuan beres haid mengobok-ngobok itu air yang ada di ember, jadi mustamal tidak? Jawaban yang pertama tidak. Kenapa? Karena asal niatnya bukan niat adus, tapi niat etawe gitunya, hoyong nyoocai, nawaitu nyoocai. Tuh, kemudian yang kedua, bagaimana kalau ketika si perempuan ini memasukkan tangannya ke airnya, memasukkan di kobok-kobok, tapi bersama dalam hati nate niat mandi wajib. Tuh, jadi si perempuan ini memasukkan tangannya ke dalam air, bari niat mandi wajib. Pertanyaannya Bapak Ibu, ini airnya jadi mustamal atau tidak? Ternyata bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Bisa jadi iya apa? Kalau ketika tangan itu dikucubuk, kucubuk, 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 lalu diangkat tangannya. Hup, diangkat tangannya, berarti air yang ada di ember itu menjadi mustamal. Kenapa? Karena airnya sudah terlepas daripada tubuhnya.
Tapi manakala si tangannya dimasukkan ke dalam ember, lalu tangannya masih di dalam tuh, masih di dalamnya, asal tangannya jangan dilepas, maka air yang ada di ember itu masih suci dan mensucikan. Ya, asal tangannya masih di dalam, we, ada temennya. Kamu lagi apa? Saya teh niat adus, tapi tangan saya ada masih di bawah kok. Itu temennya masih bisa wudhu daripada air itu. Ada lagi temennya yang kedua ikut wudhu daripada air yang ada di ember itu, boleh tidak? Boleh. Selama tangannya teh belum dilepas gitu. Tapi kalau tangannya udah dilepas, maka itu air yang ada di ember sudah tidak bisa dipakai wudhu, sudah tidak bisa dipakai mandi wajib. Tapi itu masih suci, ya boleh diminum gitu. Nah, maka ini Bapak Ibu menjadi salah satu tuh naon namina tehnya landasan fikih. Nah, senanya Kangjeng Nabi pernah mandi wajib bersama istri beliau di satu bejana. Nah, kumaha iya teh kan air bekas mengangkat hadas teh kan mustamal. Nah, ternyata iya Bapak Ibu, selama belum keluar daripada bejananya, itu air yang di bejana nanti masih tohir mutohir. Misalnya gitu kan Bapak Ibu mandi wajib suaminya dulu ke WC. Pas suaminya mandi wajib, asal badannya sudah bersih dari najis ya. Oh, lalu ngeem nawaitul guslana teh ngeem di bak gitu, ngeem di bak. Dan baknya kurang dari 2 kulah ya. Kalau lebih dari 2 kulah mah itu mah sudah jangan diceritain. Bak nate misalnya hanya 100 liter ngeem we nawaitul gusla kerbek ke bawah. Nah, datang istrinya, Akang ikut mandi wajib bareng misalnya teh. Selama si laki-lakinya belum hanjat gitunya belum naik daripada itu bak, si perempuannya si istrinya celom juga kanu bak. Nah, maka dua-duanya sah. Kenapa? Karena selama si airnya belum terpisah daripada kita ya, maka si airnya masih kene tohir mutohir. Tuh. Tapi kalau seandainya ketika istrinya datang, si suaminya kaburu hanjat, kaburu naik, maka air yang ada di bak itu menjadi mustamal. Gitu Bapak Ibu. Jadi air mustamal syarat yang pertama adalah bekas mengangkat hadas kecil dan hadas besar. Nah, bekas mengangkat hadas kecil dan hadas besar juga gitunya ada beberapa ketentuan. Yang pertama airnya kurang dari 2 kulah. Kalau lebih dari 2 kulah nggak ada kata mustamal. Kemudian yang kedua digunakan pada basuhan yang wajib. Kalau bekas basuhan yang sunnah maka tidak mustamal. Kemudian yang ketiga airnya sudah terpisah dari tubuh. Kalau airnya masih bersatu dengan tubuhnya maka itu tidak menjadi masalah. Tuh gitu. Oh, sudah jam 11 lebih 8. Nah, ini nanti ketentuan syarat air mustamal itu ada berapa ya, Bapak Ibu rahimakumullah. Oh, ada 2. Nanti ada bekas mengangkat hadas dan ada bekas mensucikan najis hukmiyah. Nah, apa maknanya air mustamal itu bekas naon namina teh nyucikan najis yang hukmiyah? Insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Karena waktu sudah tidak mengizinkan Bapak Ibu, hanya saja secara garis besar bahwa air itu sifatnya ada 2, ada sifat yang sedikit, ada sifat yang banyak. Yang sedikit itu kurang dari 2 kulah, yang banyak itu lebih daripada 2 kulah, 2 kulah lebih gitunya. Kemudian air sedikit itu langsung menjadi najis, manakala terkena najis, walaupun belum berubah rasa, bau dan warna. Adapun air yang banyak itu ketika terjatuhi najis menjadi air yang najis, manakala ada yang berubah, baik warnanya, baunya ataupun rasanya. Nah, kemudian jenis-jenis najis ada 4, mohon maaf, jenis-jenis air ada 4. Ada tohir mutohir, air suci dan mensucikan. Ada tohir goir mutohir, suci tapi tidak mensucikan. Ada air mutanajis dan ada air yang makruh atau air musyammas. Tuh, air suci dan mensucikan itu adalah air yang boleh diminum, boleh dibawa sholat, serta bisa dipakai wudhunya, bisa dipakai mandi wajib, bisa dipakai mensucikan najis. Jenis-jenisnya adalah air mutlaknya, semua air mutlak. Air hujan, air esnya, hujan es, hujan salju, sumur, mata air, air sungai, air laut. Nah, ini disebutnya air mutlak. Ini semua air ini menjadi air yang tohir mutohir selama belum jadi air mustamal, selama belum jadi air mutaghayyir, dan selama
belum menjadi air yang mutanajis. Gitu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah air tohir goer mutahhir. Air tohir goer mutahhir itu adalah air suci, boleh diminum, boleh dibawa sholat, gitu kan, dan lain sebagainya. Tapi goer mutahhir, tapi nggak bisa dipakai wudhu, nggak bisa dipakai mandi wajib, nggak bisa dipakai mensucikan najis. Jenisnya ada dua, ada air mustamal dan air mutagoyir, gitunya. Kemudian air mustamal itu ada beberapa syarat, diantaranya bekas mengangkat hadas baik besar ataupun kecil dengan tiga ketentuan yang sudah disebutkan. Lalu apa itu air apa namanya syarat air mustamal yang selanjutnya beserta apa itu air mutagoyir dan ketentuan-ketentuan yang lainnya. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Izin sebelum ditutup ada yang menyampaikan pertanyaan. Bismillah izin bertanya, misal ada ember kurang dari 2 kula, tapi ada air mengalir ke ember kurang dari 2 kula, tapi ada air mengalir dari toren 500 liter melalui keran terus-menerus ke ember tersebut. Terus kalau misalnya kejatuhan bangkai cicak bagaimana? Ini apa namanya kasusnya pernah terjadi seperti ini Bapak Ibu. Ada bak yang bersambung. Contoh ya sedikit Bapak Ibu ya, mohon maaf ya. Ada bak yang bersambung. Jadi kan kalau di pesantren mah geningnya bak nanti sok pagigir-gigir. Nah, contoh nih Bapak Ibu ada bak yang bersambung. Nah, ini bak ini Bapak Ibu jumlahnya 50 liter. Ya, jumlah bak ini 50 liter. Aja di WC nate ngajeng jereng. Dan kalau di Kobong mahnya tempat ibak nate gening sok ngajarareng jereng. Ya. Nah, ini bak satu 50 liter. Tuh bak yang kedua di WC yang di sampingnya 50 liter. Kemudian di sampingnya juga 50 liter. Contoh ini ada berapa ini teh? 6 kayaknya. Nah, ini ada 6 bak berjumlah 50 liter si bakna teh. Nah, ini studi kasus Bapak Ibu ya. Oke, puntennya ya rada ya udah resep kikian resep ngagamar. Nah, misalnya teh 50 liter, 50 liter, 50 liter, 50 liter. Itu di WC-nya. Jadi WC nate naon namanya teh berdampingan, tapi si bakna teh antara bak satu dan bak lainnya teh ada bolong. Yo, jadi ayah bolongan dari bak satu sampai bak lainnya teh ayah bolong tah kieu. Tah, jadi nyambung gitu Bapak Ibu. Nyambung si bakna teh. Eh, terbayang Bapak Ibu ya, terbayang ya. Jadi ada WC 6 WC ngajeng-jreng, si bakna teh tersambung oleh paralon. Jadi ayah bolongan gitu. Dari yang 50 liter ke 50 liter ke 50 liter bersambung. Nah, pertanyaannya, apakah gitu bisa tidak bahwa keenam air ini dianggap lebih dari 2 kula? Kenapa? Karena kalau 6 bak ini disatukan, maka jumlahnya menjadi 300 liter. Ternyata Bapak Ibu, ini disebut nyambung atau tidak, indikatornya adalah sebuah pertanyaan. Apa pertanyaannya? Ini sudah jadi bahsul masail ya. Ini yang menjadi indikatornya. Apakah ketika bak yang satu bergoyang, airnya bergoyang, bak yang satu airnya bergoyang, gitu. Apakah bak yang lain ikut bergoyang atau tidak? Nah, ini menjadi namanya indikator. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya bak nomor satu dikobok-koboknya sampai ke bergoyang si air nate dan air yang lainnya ikut bergoyang, maka itu sah disebut nyambung. Jadi 300 liter berarti 2 kula.
Ya, tapi kalau ketika bak yang satu diobok-obok digoyang-goyang, bak yang lain tidak ikut bergoyang, maka itu tidak sah disebut nyambung dua kula. Nah, semoga ini bisa menjadi jawaban. Apakah ketika si air ember itu yang tadi nyambung ke toren yang jumlahnya 500 liter lebih, pertanyaannya, apakah ketika air yang ada di toren itu diobok-obok, air yang ada di ember ikut bergoyang atau tidak? Kalau ikut bergoyang, maka berarti nyambung. Kalau tidak bergoyang berarti tidak nyambung. Nah, ini apa namanya jawaban yang bisa disampaikan. Ini sudah pernah dibahas menjadi bahsul masail. Seperti itu Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf lahir dan batin. Kita tutup bersama dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun Bapak Ibu ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bapak Ibu yang belum di screenshot dulu. Tunuhun kasadayana tunuhun.